Hai, balik lagi bareng aku Oka. Jadi hari ini aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter yang pertama, Harry Potter dan Batu Bertuah, chapter ke-12. Jadi chapter 12, judulnya Cermin Tarsah. Kita langsung mulai aja. Natal hampir tiba. Suatu pagi di pertengahan Desember, Hogwarts terbangun dalam keadaan sudah berselimut salju setebal kira-kira 1 meter. Danau sudah keras membeku dan si kembar Weasley dihukum karena menyihir beberapa bola salju untuk mengikuti Quirrell dan memantul-mantul dari bagian belakang turbannya. Sedikit burung hantu yang berhasil menembus langit berbadai salju untuk mengantar surat. Harus dirawat Hagrid sampai sehat sebelum mereka bisa terbang lagi. Semua sudah tak sabar menunggu datangnya liburan. Walaupun ruang rekreasi Gryffindor dan aula besar punya perapian yang menyala-nyala, koridor-koridor yang biasanya berangin telah menjadi sedingin es, dan angin dingin kencang menerpa jendela-jendela kelas sampai bergetar. Yang paling parah, kelas Profesor Snape di ruang bawah tanah. Di dalam ruang itu, nafas mereka langsung berubah jadi kabut di depan mata dan mereka berusaha berada sedekat mungkin dengan kuali-kuali panas mereka. Aku sungguh kasihan, kata Draco Malfoy dalam salah satu pelajaran ramuan, pada semua anak yang terpaksa tinggal di Hogwarts selama liburan Natal karena mereka tidak diinginkan di rumahnya. Dia bicara begitu sambil menoleh memandang Harry. Crabbe dan Goyle tertawa-tawa kecil. Harry yang sedang menakar bubuk tulang punggung ikan lepu tidak mempedulikan mereka. Malfoy menjadi semakin menyebalkan sejak pertandingan Quidditch yang lalu. Kesal karena Slytherin kalah, dia mencoba membuat lelucon dengan mengatakan kodok bermulut besar akan menggantikan Harry sebagai seeker dalam pertandingan berikutnya. Kemudian disadarinya bahwa tak seorang pun menganggap ini lucu, karena anak-anak amat terkesan dengan bagaimana Harry bisa bertahan di atas sapunya yang menggila. Maka Malfoy yang iri dan marah kembali mengejek Harry dengan mengungkit-ungkit bahwa Harry tak punya keluarga. Memang betul, Harry tidak akan pulang ke Private Drive Natal ini. Profesor McGonagall telah berkeliling minggu sebelumnya mencatat nama anak-anak yang akan tinggal di Hogwarts selama liburan, dan Harry langsung mendaftar. Dia sendiri sama sekali tidak berkecil hati. Mungkin ini bahkan akan jadi Natal paling menyenangkan baginya. Ron dan kakak-kakaknya juga akan tinggal, karena Mr. dan Mrs. Weasley akan ke Rumania untuk menengok Charlie. Ketika meninggalkan ruangan bawah tanah pada akhir pelajaran ramuan, mereka melihat pohon cemara besar memblokir koridor di depan. 2 kaki raksasa yang muncul di bagian bawahnya dan nafas keras tersengal-sengal memberitahu mereka Hagrid ada di belakang pohon itu. "Hai Hagrid, perlu bantuan?" Ron bertanya, seraya menjulurkan kepalanya di antara dahan-dahan. "Tidak, aku tidak apa-apa, terima kasih Ron." "Minggir!" terdengar geram dingin Malfoy dari belakang mereka. "Apa kau mencoba cari uang tambahan, Weasley? Kepingin jadi pengawas binatang liar juga setelah meninggalkan Hogwarts rupanya. Gubuk Hagrid pastilah seperti istana dibanding rumah keluargamu." Ron menerjang Malfoy tepat ketika Snape menaiki tangga. "Weasley!" Ron melepas bagian depan jubah Malfoy. Dia diprovokasi Profesor Snape, kata Hagrid seraya melongokkan wajahnya yang besar berbulu dari balik pohon. "Malfoy menghina keluarganya." "Kalaupun betul begitu, berkelahi dilarang di Hogwarts, Hagrid," tukas Snape. 5 angka dipotong dari Gryffindor, Weasley, dan berterima kasihlah, tidak lebih dari itu. Ayo, semua jalan terus." Malfoy, Crabbe, dan Goyle menerobos kasar melewati pohon sambil menyeringai, membuat dedaunan cemara rontok berhamburan. "Akan kuberi dia pelajaran," kata Ron sambil menggertakkan gigi di balik punggung Malfoy. "Suatu hari nanti kuberi dia pelajaran." "Aku benci mereka berdua, Malfoy dan Snape." "Ayo bergembiralah, sudah hampir Natal," kata Hagrid. "Begini saja, ikut aku dan lihat aula besar, bagus sekali." Maka Harry, Ron, dan Hermione
mengikuti Hagrid dan pohon cemarannya ke aula besar. Profesor McGonagall dan Profesor Flitwick sedang sibuk menangani dekorasi Natal. Hagrid, pohon terakhir. Taruh saja di sudut paling jauh. Aula itu tampak spektakuler. Rangkaian holly dan mistletoe bergantungan di sepanjang dinding, dan tak kurang dari 12 pohon Natal menjulang tinggi di sekeliling ruangan. Beberapa berkilau dengan untayan air yang membeku, yang lain berkelap-kelip dengan ratusan lilin. Berapa hari lagi sebelum kalian libur? Tanya Hagrid. Tinggal sehari, kata Hermione, dan aku jadi ingat. Harry, Ron, kita punya waktu setengah jam sebelum makan siang. Kita seharusnya ada di perpustakaan. Oh kau benar, kata Ron, dengan susah payah mengalihkan pandangannya dari Profesor Flitwick yang membuat gelembung-gelembung emas bermunculan dari ujung tongkatnya dan menggantungkannya di dahan-dahan pohon baru tadi. Perpustakaan? Kata Hagrid, mengikuti mereka meninggalkan aula. Sehari sebelum liburan, rajin amat. Kami tidak belajar, kata Harry riang. Sejak kau menyebut Nicholas Flamel, kami berusaha mencari tahu siapa dia. Apa? Hagrid tampak kaget. Dengar, sudah kubilang. Lupakan, tidak ada hubungannya dengan yang dijaga anjing itu. Kami ingin tahu siapa Nicholas Flamel. Cuma itu, kata Hermione. Kecuali kau mau memberitahu kami, jadi kami tak perlu repot-repot, Harry menambahkan. Kami sudah membuka-buka lebih dari 100 buku, dan kami tidak bisa menemukannya di mana-mana. Coba beri kami petunjuk. Rasanya aku sudah pernah membaca nama itu entah di mana. Aku tak mau bilang apa-apa, kata Hagrid datar. Kalau begitu, kami cari sendiri, kata Ron. Mereka lalu meninggalkan Hagrid yang tidak puas dan bergegas menuju perpustakaan. Mereka memang sudah mencari-cari nama Flamel di buku sejak Hagrid keceplosan. Sebab kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu apa yang ingin dicuri Snape? Sulitnya, susah sekali mengetahui dari mana mereka harus mulai. Karena tak tahu apa yang pernah dilakukan Flamel yang membuat namanya layak disebut di buku. Dia tidak ada dalam buku penyihir besar abad 20 atau nama-nama terkenal di dunia sihir masa kini. Namanya juga tak disebut dalam penemuan-penemuan penting sihir modern dan perkembangan terakhir dalam dunia sihir. Dan tentu saja harus diingat betapa besarnya perpustakaan itu. Berpuluh-puluh ribu buku, beribu-ribu rak, beratus-ratus deret sempit. Hermione mengeluarkan sederet topik dan judul yang telah diputuskannya akan ia cari, sementara Ron berjalan menyusuri deretan buku dan mulai menarik beberapa di antaranya secara acak. Harry berjalan ke seksi terlarang. Selama beberapa waktu dia telah berpikir, jangan-jangan nama Flamel ada di sana. Sayangnya, kau perlu surat keterangan yang ditandatangani salah satu guru untuk bisa meminjam salah satu buku terlarang itu. Dan Harry tahu dia tak akan memperoleh surat semacam itu. Yang ada di bagian ini adalah buku-buku berisi sihir hitam manjur yang tak pernah diajarkan di Hogwarts dan hanya dibaca oleh murid-murid kelas lebih tinggi yang pelajarannya tentang pertahanan terhadap ilmu hitam sudah jauh lebih maju. Kau cari apa, nak? Tidak cari apa-apa, jawab Harry. Madam Pinch, petugas perpustakaan, mengacungkan pembersih yang terbuat dari bulu ayam pada Harry. Kalau begitu, lebih baik kau keluar. Ayo, keluar. Harry menyesal tidak sedikit lebih cepat memikirkan alasan. Harry meninggalkan perpustakaan bersama Ron dan Hermione. Ketiganya sudah sepakat tidak akan bertanya kepada Madam Pinch di mana mereka bisa menemukan Flamel. Mereka yakin Madam Pinch akan bisa memberitahu mereka, tetapi mereka tak mau mengambil risiko Snape mendengar apa yang mereka lakukan. Harry menunggu di koridor. Kalau-kalau kedua temannya menemukan sesuatu, tetapi dia tak terlalu berharap. Mereka memang sudah mencari selama 2 minggu, tetapi karena hanya mencari pada waktu di antara pelajaran, tidaklah mengherankan mereka belum menemukan apa-apa. Yang mereka butuhkan adalah pencarian panjang tanpa Madam Pinch mencurigai mereka. 5 menit kemudian, Ron dan Hermione bergabung dengannya. Menggelengkan kepala, mereka pergi makan siang.
Kalian akan mencari terus selama aku tidak ada kan? Kata Hermione. Dan kirim burung hantu padaku kalau kalian menemukan sesuatu. Dan kau bisa bertanya kepada orang tuamu kalau mereka tahu siapa Flamel. Kata Ron. Aman bertanya kepada mereka. Sangat aman, karena mereka berdua dokter gigi, kata Hermione. Begitu liburan mulai, Ron dan Harry kelewat senang sehingga tak sempat memikirkan Flamel. Kamar mereka hanya berisi mereka berdua dan ruang rekreasi jauh lebih kosong daripada biasanya. Jadi, mereka bisa duduk di kursi berlengan nyaman dekat perapian. Mereka duduk lama sekali sambil makan segala macam yang bisa mereka tusuk dengan garpu panggang. Roti, kue, manisan, dan merencanakan cara-cara membuat Malfoy dikeluarkan. Asyik sekali membicarakan itu, walaupun tak jelas tidak akan terjadi. Ron juga mengajar Harry main catur sihir. Sebetulnya persis seperti catur magel, hanya saja bidak-bidaknya hidup, sehingga memainkannya serasa memimpin pasukan tentara dalam pertempuran. Set permainan catur Ron sudah tua dan bocel-bocel, seperti semua benda lain yang dimilikinya. Papan catur itu dulunya milik orang lain dalam keluarganya. Dalam hal ini, kakeknya. Meskipun demikian, bidak catur tua sama sekali bukan hambatan. Ron sudah kenal baik semuanya, sehingga dia tak pernah punya kesulitan menyuruh mereka melakukan apa yang diinginkannya. Harry bermain dengan buah-buah catur yang dipinjamkan Seamus Finnegan dan mereka sama sekali tidak mau menurut kepadanya. Dia belum pandai bermain dengan bidak-bidak itu. Terus-menerus meneriakan saran-saran kepadanya, membuatnya bingung. Jangan suruh aku ke sana. Apa kau tidak melihat perwira itu? Kirim saja dia. Kalau kehilangan dia sih tidak apa-apa. Pada malam Natal, Harry pergi tidur dengan gembira, menantikan hari berikutnya, mengharapkan makanan dan kegembiraan, tetapi sama sekali tidak mengharapkan hadiah. Meskipun demikian, ketika pagi-pagi sekali dia bangun, yang pertama kali dilihatnya adalah tumpukan kecil bungkusan di kaki tempat tidurnya. Selamat Natal, kata Ron, masih mengantuk ketika Harry turun dari tempat tidur dan memakai jas kamarnya. Selamat Natal juga, kata Harry. Coba lihat ini, aku dapat hadiah. Tentu saja. Memangnya kau mengharapkan dapat apa? Lobak, kata Ron, menoleh memandang tumpukan hadiahnya yang jauh lebih banyak daripada Harry. Harry mengambil bungkusan paling atas. Hadiah ini terbungkus kertas coklat tebal dan di atasnya ada tulisan untuk Harry dari Hagrid. Di dalamnya ada selimut kayu yang buatannya kasar. Jelas Hagrid membuatnya sendiri. Harry meniupnya, kedengarannya agak mirip bunyi burung hantu. Yang kedua, amplop kecil berisi surat pendek. Kami menerima pesanmu dan terlampir hadiah Natalmu dari Paman Vernon dan Bibi Petunia. Tertempel di surat itu dengan selotip adalah sekeping uang logam 50 pence. Wah, mereka baik sekali, kata Harry. Ron terpesona melihat kepingan 50 pence itu. Aneh, katanya, bentuknya ajaib. Ini uang. Boleh buatmu, kata Harry. Dia tertawa melihat betapa gembiranya Ron. Hagrid dan Bibi dan pamanku. Jadi siapa yang mengirim ini? Kurasa aku tahu yang ini dari siapa, kata Ron. Wajahnya agak memerah, seraya menunjuk bungkusan yang bentuknya tak beraturan. Ibuku, aku bilang padanya, kau tidak berharap mendapat hadiah dan... Oh tidak, dia mengeluh. Dia mengeluarkan rompi Weasley. Harry sudah merobek bungkusan itu dan menemukan sweater rajutan tanpa lengan berwarna hijau zamrud dan satu kotak besar bonbon lunak buatan sendiri. Setiap tahun dia membuatkan kami rompi, kata Ron, seraya membuka bungkusannya sendiri, dan rompiku selalu merah tua. Ibumu baik sekali, kata Harry. Dia mencoba bonbonnya yang ternyata enak sekali. Hadiahnya berikutnya juga berisi makanan kecil, sekotak besar coklat kodok dari Hermione. Tinggal satu hadiah lagi. Harry mengambilnya dan menimangnya. Ringan sekali. Dibukanya bungkus hadiah itu. Sesuatu yang licin, berwarna abu-abu, keperakan meluncur ke lantai.
teronggok berkilau. Ron kaget sekali. "Aku sudah mendengar tentang itu," katanya terpesona. Kotak kacang segala rasa yang didapatnya dari Hermione sampai terjatuh. Kalau itu betul seperti dugaanku, itu sangat langka dan sangat berharga. "Apa ini?" Harry memungut kain berkilau keperakan itu dari lantai. Rasanya aneh, seperti air yang ditenun menjadi kain. "Ini jubah gaib," kata Ron. Wajahnya tampak kagum. "Aku yakin ini jubah gaib. Coba pakai." Harry menyampirkan jubah itu di sekeliling bahunya dan Ron langsung memeki. "Betul, lihat ke bawah." Harry memandang ke bawah, ke kakinya, tapi ternyata tak ada. Dia berlari ke depan cermin. Memang bayangannya memandang kepadanya, tapi hanya kepalanya yang melayang di udara. Seluruh tubuhnya sama sekali lenyap. Ditariknya jubah itu menutupi kepalanya dan bayangannya lenyap seluruhnya. "Ada suratnya," kata Ron tiba-tiba. "Ada surat yang jatuh dari jubah itu." Harry melepas jubahnya dan menyambar suratnya, tertulis dalam huruf ramping berliuk yang belum pernah dilihatnya. Kata-kata berikut ini: "Ayahmu menitipkannya kepadaku sebelum dia meninggal. Sudah waktunya ini dikembalikan kepadamu. Gunakan baik-baik. Selamat Hari Natal yang menyenangkan untukmu." Tak ada tanda tangan. Harry bengong memandang surat itu. Ron sibuk mengagumi jubah itu. "Aku rela memberikan apa saja untuk mendapatkan ini," katanya. "Apa saja." "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa," kata Harry. Dia merasa sangat aneh. Siapa yang mengirim jubah ini? Betulkah ini dulu milik ayahnya? Sebelum dia bisa berkata atau berpikir apa-apa lagi, pintu kamar menjeblak terbuka dan Fred dan George Weasley melompat masuk. Harry cepat-cepat menyingkirkan jubah itu. Dia belum rela membaginya dengan orang lain. "Selamat Natal! Hei, lihat, Harry dapat rompi Weasley juga." Fred dan George memakai rompi biru, yang satu dengan huruf F besar kuning, yang satunya lagi dengan huruf G besar kuning. "Tapi rompi Harry lebih bagus daripada punya kita," kata Fred seraya mengangkat rompi Harry. "Jelas Mom berusaha lebih keras kalau membuatkan sesuatu bukan untuk keluarga." "Kenapa milikmu tidak kau pakai, Ron?" George mempertanyakan. "Ayo pakai, rompinya kan bagus dan hangat." "Aku benci merah." Ron mengeluh setengah hati sambil menarik rompinya melewati kepalanya. "Punyamu tidak ada hurufnya." George baru sadar. Rupanya Mom mengira kau tidak akan melupakan namamu. Tetapi kami tidak bodoh. Kami tahu nama kami Great dan Forge. "Apa sih ribut amat?" Percy Weasley menjulurkan kepalanya ke dalam kamar. Kelihatan tidak senang. Rupanya dia juga baru membuka hadiahnya, karena dia juga membawa rompi yang tersampir di tangannya. Fred segera menyambar rompi itu. "P untuk prefect. Pakailah Percy, ayo." "Kami semua memakai rompi, bahkan Harry juga." "Aku tak mau," kata Percy sementara si kembar memaksakan rompi itu melewati kepalanya, membuat kacamatanya miring. "Dan hari ini kau tidak bersama para prefect lainnya," kata George. "Natal kan waktu keluarga." Mereka menggiring Percy keluar ruangan, rompinya menjepit lengannya. Seumur hidup, belum pernah Harry mengalami jamuan Natal seperti itu. 100 kalkun panggang gemuk, segunung kentang panggang dan rebus, berpiring-piring, cipolata berminyak, bermangkuk-mangkuk kacang polong bermentega, bermacam-macam saus lezat, dan bertumpuk-tumpuk petasan sihir di setiap jarak 1 meter di sepanjang meja. Petasan luar biasa ini sama sekali lain daripada petasan Muggle yang sering dibeli keluarga Dursley. Di dalamnya ada hadiah mainan plastik kecil-kecil dan topi kertas tipis. Bersama Fred, Harry menarik sebuah petasan sihir, dan petasan itu tidak cuma meletus, melainkan menggelegar seperti bunyi meriam dan mengelubungi mereka semua dengan asap biru. Sementara dari dalamnya meletup topi laksamana berwarna merah bersama beberapa ekor tikus putih hidup. Di meja tinggi, Dumbledore telah menukar topi runcingnya dengan topi berbunga-bunga dan sedang tertawa-tawa mendengar lelucon yang dibicarakan Profesor Flitwick.
Puding Natal menyala dihidangkan setelah kalkun. Gigi Percy nyaris patah ketika dia menggigit sikel perak yang terselip di potongan pudingnya. Harry memandang Hagrid yang wajahnya makin lama makin merah, sementara dia terus-menerus minta tambah anggur dan akhirnya mencium pipi Profesor McGonagall. Betapa tersengangnya Harry melihat Profesor McGonagall terkikik dan mukanya memerah, topinya miring. Ketika Harry akhirnya meninggalkan meja perjamuan, dia membawa banyak hadiah dari petasan, termasuk satu pak balon menyala anti pecah, seperangkat alat untuk menumbuhkan tahi lalatmu sendiri, dan set permainan catur sihir barunya. Tikus-tikus putihnya telah menghilang, dan Harry pun merasa tak enak mereka akan berakhir sebagai santapan Natal Mrs. Norris. Harry dan Weasley bersaudara melewatkan sore menyenangkan dengan perang bola salju seru di halaman. Setelah itu, kedinginan, basah kuyup, dan terengah kehabisan nafas, mereka kembali ke depan perapian di ruang rekreasi Gryffindor. Di tempat itu, Harry pertama kali memainkan set catur barunya dengan hasil kalah telak dari Ron. Dia merasa tidak akan kalah separah itu jika Percy tidak mencoba membantunya terus-menerus. Setelah acara minum teh sore dengan sajian sandwich kalkun, kue manis, dan kue tar Natal, semua merasa terlalu kenyang dan mengantuk untuk melakukan sesuatu sebelum tidur. Jadi mereka duduk saja, menonton Percy mengejar Fred dan George mengitari menara Gryffindor karena mereka telah mencuri lencana perfectnya. Hari itu merupakan Natal paling indah bagi Harry. Meskipun demikian, ada yang mengganggu pikirannya sepanjang hari. Sebelum dia naik ke tempat tidurnya, dia tak bebas memikirkannya, jubah gaib dan pengirimnya yang entah siapa. Ron kekenyangan kalkun dan kue tar, dan tanpa ada hal misterius yang mengganggunya, langsung tertidur begitu dia menarik kelambu tempat tidurnya. Harry membungkuk ke sisi tempat tidurnya dan menarik keluar jubah gaib di bawahnya. Milik ayahnya, ini dulu milik ayahnya. Dibiarkannya kain itu meluncur di telinganya, lebih halus dari sutra, seringan udara. Gunakan baik-baik, begitu katanya. Dia harus mencoba jubah ini sekarang. Dia turun dari tempat tidurnya dan menyampirkan jubah itu ke tubuhnya. Memandang ke bawah ke kakinya, dia hanya melihat cahaya bulan dan bayang-bayang. Gunakan baik-baik. Mendadak, kantuk Harry lenyap. Seluruh Hogwarts terbuka untuknya kalau dia memakai jubah ini. Ketegangan menyenangkan mengaliri tubuhnya saat dia berdiri dalam kegelapan dan kesunyian. Dia bisa pergi kemanapun dengan jubah ini, kemanapun, dan Filch tidak akan tahu. Ron mengigau dalam tidurnya. Haruskah Harry membangunkannya? Ada yang menahannya, jubah ayahnya. Dia merasa bahwa kali ini, untuk pertama kalinya, dia ingin menggunakannya sendiri. Dia berjingkat meninggalkan kamarnya, menuruni tangga, menyeberangi ruang rekreasi